Sama bertemu kembalilah saudara teman-teman. Pada hari ini kita mau bersama-sama belajar kitab 1 Tawarik 17. Sebelumnya mari kita dengarkan Alkitab suara dulu dari kitab 1 Tawarik 17. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti
Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Daud merupakan orang yang berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 13. Tetapi sekarang keadaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan Kisah Rasul 13. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku dapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku,
dan yang melakukan segala kehendakku. 2 kali Alkitab mencatat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru bahwa Daud orang yang berkenan di hati Allah. Ini dapat kita lihat di ayat yang pertama, bagaimana Daud punya keinginan untuk membangun bait Allah dan rumah Allah agar Allah dapat berdiam di tengah-tengah bangsanya. Walaupun sebenarnya dalam tanda kutip 2, Allah tidak membutuhkan itu karena Allah adalah roh yang tak terbatas ruang dan waktu. Dari sini kita dapat mempelajari bagaimana Daud itu selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu 40 tahun Raja Saul memerintah, tabut Allah tidak diperhatikannya. Tapi ketika Daud menduduki Yerusalem, Daud langsung berinisiatif memindahkan tabut Allah, sempat tinggal 3 bulan di rumah Obed-Edom. Lalu dibawanya ke Yerusalem, dibangun kemah Allah, tapi Daud masih merasa belum puas. Daud punya keinginan mendirikan bait Allah yang megah. Ketika Daud menjadi raja di sini, sebenarnya bisa fokus untuk kesenangannya sendiri. Karena apa saja dia punya. Harta dan tentara yang hebat. Tapi Daud lebih memilih menyenangkan hati Tuhan. Walau kita tahu pada akhirnya yang membangun bait Allah adalah Salomo. Tapi ide awalnya sebenarnya dari Daud. Dan poin yang kedua yang dapat kita pelajari adalah selalu menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud, tidak kecewa ketika Tuhan menyatakan bahwa bukan dia yang akan membangun rumah baginya, tetapi Salomo. Berbeda jika fokus kita adalah menyenangkan diri kita sendiri. Ketika doa tidak dijawab Tuhan, kita jadi kecewa. Di sini aku mau kesaksian. Bagaimana papi mami selalu mengingatkan agar selalu punya hati untuk menyenangkan Tuhan. Dari hal yang paling mudah pagi-pagi itu baca kitab dan doa. Itu tuh udah paling mudah. Juga papi mami tuh sering ngomel gara-gara aku tuh selalu tuh tiduran, rebahan, dan kadang-kadang tuh kuping aku tuh rasanya tuh mau copot. Tapi itu tuh buat kebaikan aku sendiri agar ya gak gitu lagi. Dan aku jalani apa yang papi mami ajarkan di dalam tiap doa malam. Kami selalu doa agar dilindungi dari COVID-19. Tetapi ketika papi mami terkena COVID, aku belajar bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk keluarga aku. Dan saya yakin Tuhan sayang keluarga saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.